caleg kita, caleg semua partai yang mendukung 5 ini, kita minta relawan tuh untuk silaturahmi ke mereka, apa yang bisa disinergikan gitu ya. Contoh dengan saya kemarin tuh saya membuatkan baliho dan spanduk dan mereka relawan, tapi mereka yang nanti akan pasang ya. Balihonya Pak Anies, tapi kita bantu gitu. Kemarin udah ada 500 lembar ya kita cetakkan. Semoga ini bisa menjadi amunisi ya sampai ke desa-desa gitu maksudnya. Ya betul, pemilih milenial tentu. Cuman memang ya tetap aja kalau kita lihat kajiannya, pemilih milenial ini lebih banyak ditentukan pilihannya oleh orang tua. Ya, banyak masih menanya orang tuanya apa pilihan. Mereka akan masuk dulu. Swing voter Pak? Bukan. Jadi tetap alasan memilih pertama itu adalah keluarga. Yang paling mempengaruhi pilihan itu keluarga. Makanya kita sentuh semuanya, bukan hanya milenial saja, keluarganya lebih utama malah keluarganya. Karena kalau bapak ibunya dapat, anaknya akan ngikut. Ya walaupun kita tidak 100%, tapi secara umum begitu. Kalau kita garap khusus milenial ini, ya itu ada juga program kita untuk milenial ya. Ada tim. Ya ada tim juga. Ya contoh besok ini kami diundang oleh kawan-kawan di UMRI untuk seminar khusus tentang sebagai ini ya, sebagai salah satu tim Anies ya. Kita diundang untuk seminar membahas satu topik ya, tentang apa namanya ini, tentang wirausaha gitu ya. Ada juga nanti di UMRI, di UIR nanti tentang lingkungan, isu lingkungan minggu depan. Nah ini kan sebetulnya kesempatan kita untuk berinteraksi dengan milenial. Ini milenial kan ada beberapa macam ya, ada beberapa apa namanya karakter ya. Ada milenial yang memang educate, itu mereka kan di kampus-kampus biasanya. Nanti kita masuk dengan pemikiran-pemikiran. Kalau gitu nggak bisa masuk dengan gimmick-gimmick ya. Dia harus dengan pemikiran. Ya, walaupun ada paslon yang menggunakan gimmick untuk milenial, saya kira itu sangat dangkal ya. Nah itu kita pakai juga loh Pak, gimmick-gimmick. Ya gimmick itu boleh, cuman kalau kita lebih substansif menurut saya ya. Karena kalau yang milenial yang terpengaruh tidak banyak, kecil ya. Cuman kalau kita lihat milenial ini ya mereka sangat aware. Maka informasi kemudian opini yang baik yang kita bangun itu yang penting sekali. Saya begitu. Berarti sebenarnya angka 60% itu berarti bagi Insya Allah di Riau. untuk di Riau realistis. Ya. Karena kita melihat potensinya bisa ke arah situ ya. Potensinya ada dan khusus untuk di perkotaan kita sudah di angka itu. Sudah ada survei sendiri. Ya. Cuman kita yang masih kalah atau masih kurang itu kan di pedesaan, Pak. Di pedesaan, daerah yang inilah ya. Akses informasi. Iya, informasi tak sampai ke sana gitu ya. Makanya kita ingin relawan ini sampai ke sana, ke desa-desa. Begitu juga partai politik ini menguatkan di desa-desa ini. Kalau dengan ini kan kita sudah jelas nih Pak, ada dua sebenarnya pesaing kita kalau tidak mau dibilang sebagai lawan. Itu kan bagaimana kita dengan mempertahankan diri misalnya dengan black campaign atau ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan Pak Anies dan Caimin. Ya, jadi kalau saya pemahaman saya begini. Yang penting kita lakukan tugas kita dengan maksimal mungkin. Kalau urusan mereka tuh urusan Allah Ta'ala, nanti akan ada yang menyelesaikan. Allah yang akan menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita nggak usah ikut black campaign mereka. Kita tidak akan menggunakan negatif campaign. Kita akan hanya menggunakan positif campaign aja. Ya. Karena itu keyakinan kita dari dulu di PKS dan kita melakukan itu dari dulu. Ya. Jadi kita tidak terlibat dengan black campaign dan lain sebagainya. Kita fokus dengan positif campaign. Fokus dengan positif campaign kita. Insya Allah.